Vila. Awal. Dan kelas 1 Siva. Kita review dulu materi sebelumnya. Pada materi pertemuan sebelumnya kita udah belajar apa ya? Apa? Perspektif. Oh, perspektif. Ada perspektif itu ada perspektif berapa titik hilang? 3. Coba satu orang sebutin apa aja? 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang. Oke, bagus Naila. Gunanya kita belajar gambar perspektif pada pertemuan selanjutnya itu emang untuk apa sih? Saya Bu, Apa? untuk Ya. untuk melatih ketelitian, Apa? untuk melatih ketelitian. Ya, betul. Terus ada lagi? Kira-kira perspektif itu ada gak ya sangkut pautnya sama proporsi gambar? Ada. Kalau misalnya perspektifnya jauh, berarti apakah sama ukurannya sama yang gambarnya dekat sama kita? Beda. Gambarnya lebih kecil apa lebih besar buat perspektif yang jauhnya? Jadi gunanya itu ya kayak kalau kita belajar perspektif berarti kita melatih juga agar kita bisa teliti dan bisa tahu oh gambar ini udah proporsi atau belum. Materi kita hari ini adalah penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor. Gambar yang berbasis vektor ini kan bukan yang pertama ya buat kalian pelajarin ya. Waktu kelas 10 juga kalian pernah pelajarin kan gambar vektor itu apa. Mungkin ada yang mau remind, mau ngasih pendapat waktu kelas 10 gambar vektor itu apa ya? Ada yang masih ingat gak? Gambar apa? Ya, gambar kalau yang di zoom itu nggak pecah, betul sekali. Oke. Nah, jadi ini agenda kita hari ini. Yang pertama, kalian peserta didik mampu memahami karakteristik pada gambar vektor. Kemudian nanti di sesi praktek peserta didik mampu menelaah elemen gambar vektor yang terdapat dalam sebuah berita teks. Kemudian untuk elemen keterampilannya peserta didik mampu menunjukkan karakteristik pada gambar vektor. Yang tadi dibilang sama Naila, kalau di zoom itu nggak pecah, itu termasuk bagian dari karakteristik gambar vektor. Nah, kemudian yang terakhir, peserta didik mampu membuat sebuah desain gambar yang berbasis vektor. Jadi hari ini kita hanya fokus pada gambar. Nah, pada pertemuan selanjutnya di hari Rabu, kita akan fokus pada penggabungan gambar dan teks. Oke. Sekarang saya tanya, kalian udah membaca modul yang ada pada Google Classroom sebelumnya? Ada yang udah, ada yang belum. Kalau gitu, untuk mengetahui kemampuan kalian, pemahaman kalian terhadap bahan bacaan yang udah saya share, kita main kuisis ya. Jadi siapin gadgetnya? Udah disiapin belum internet sama gadgetnya? Oke, silakan join kuisis lewat joinmyquizzes.com, enter join code-nya. Saya start dari sekarang. Oke, kayaknya udah semua ya. Oke, all done. Jadi yang posisi pertama itu ada Ahmad Fatih. Oke, give applause. And the second class is Nadia Vila. Dan yang ketiga ada Aldi Satria. Yang keempat ada Awal dan kelima ada Naswa. Selamat buat kelima ini. Kenapa di sini saya pertama kali pembelajaran itu ada puisi? Karena saya ingin kalian tuh untuk meningkatkan lagi kebiasaan membaca.
karena kemarin kan ya kayak post yesterday saya sudah memberikan bahan ajar lewat Google Classroom. Nah, dan harapan saya ketika saya memberikan ini, kalian bisa lebih kritis untuk membaca isi yang ada di situ. Nanti tolong yang belum membaca silakan untuk baca dulu, mulai dari apa sih karakteristik dari gambar vektor, kemudian file extension dari gambar vektor itu apa. Ada beberapa yang udah familiar, ada yang belum ya, kayak AI, terus juga ada yang udah pernah pakai EPS? Belum. Dan ini nanti kita akan pakai format EPS ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya di gambar vektor dan gambar bitmap. Kemudian ada lagi jenis gambar vektor yang sering kalian buat itu adalah vektor art. Jadi yang sering kalian buat kemarin-kemarin dan kelas 10 itu lebih cenderung ke vektor art. Dan ada lagi WEDAS pop art portrait. Jadi kalau udah pernah lihat gambar yang kayak gini kan ya? Nah ini masuk dari gambar vektor juga. Dia punya ciri khas, jadi nggak ada lengkungan di gambarnya. Itu ada lembar kerja peserta didik. Jadi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan pada hari ini semua terangkum dalam lembar kerja peserta didik. Dan nanti kita akan coba untuk di bagian aktivitas individu ketiga. Nah, sebelum kesini, saya mau mengantar yang ada di penggabungan gambar dan teks berbasis vektor. Oke. Ini gambar apa? Nah, gambar burger ini dia termasuk jenis gambar apa? Bitmap. Kenapa dia termasuk dalam gambar bitmap? Karena foto. Oke, karena foto yang asli ya, gambar aslinya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju? Setuju semua ya? Oke, the next. Yang ini apa? Sama-sama gambar burger apa enggak? Sama. Tapi bedanya apa? Gambar vektor ya. Nah, jadi yang tadi yang pertama itu ada gambar bitmap, yang kedua itu ada gambar vektor. Kalau kalian bandingkan nih keduanya, apa sih perbedaan yang terlihat dari gambar ini? Mulai dari gambar bitmap, tadi udah sama Queen, kalau gambar bitmap itu terlihat seperti gambar aslinya atau hasil dari fotografi ya, Queen ya. Nah, sedangkan kalau misalnya gambar vektor, dia lebih apa? Ya, betul, lebih animasi. Nah, jadi hari ini kita akan membuat sebuah gambar vektor yang seperti ini, tapi objeknya beda. Nah, sekarang silakan kalian baca yang ada di lembar kerja peserta didik yang tadi. Boleh download di lewat PC, boleh lewat handphone, terserah. Karena di sini ada berita nih, baru-baru masih hot news. Itu beritanya Senin tanggal 10 Oktober 2022. Berita ini saya ambil dari CNN Indonesia. Jadi silakan coba baca dulu karena dari berita ini kita akan identifikasi mana hal penting yang ada dalam berita ini. Nanti dari hal penting itu akan kita konversi ke dalam gambar vektor. Oke, silakan dibaca dulu. Sudah selesai semua? Oke, kita mulai identifikasi. Di sini akan diminta kalian membuat sebuah poster atau infografis. Jadi ketika kalian akan membuat sebuah poster atau infografis, tentu identifikasinya berbeda. Kalau yang namanya infografis, dia perlu data nggak sih dalam gambar infografisnya? Perlu kan? Sedangkan kalau misalnya poster, perlu atau enggak? Enggak ya. Nah, jadi kita mulai dari poster dulu. Kira-kira dari berita ini mana yang perlu kalian highlight? Mana bagian yang penting? Oke, banjir di Jakarta. Saya highlight dari judulnya ya. Kayak good. Kalian bisa pilih salah satunya nih.
gambar apa yang kira-kira berkaitan sama banjir di Jakarta. Terus ada apa lagi selain Monas di Jakarta? Bundaran HI. HI. Terus gedung. Nah, berarti elemen-elemen ini ada, kalian bisa pilih semuanya atau salah satu, salah beberapa yang bisa kalian masukkan ke dalam gambar vektor. Contohnya misalnya saya pilih gedung. Di sini ada gambar gedung. Terus di sininya ada gambar Monas. Sketsa yang saya buat ini bukan jadi patokan, jadi silakan kalian berkreasi sesuka kalian yang berkaitan dengan banjir di Jakarta. Gradasinya. Kalau pakai gradient kan dia kayak default gitu ya, Iya. nggak bisa dipakai. Oke, kita mulai reviewnya ya. Saya mau mulai dari punya Nisa. Nah, ini punyanya Nisa. Menurut kalian gimana gambarnya Nisa? Yang punya Nisa udah bagus. Tinggal nanti kita belajar explore tentang gradasi pakai gradient mesh tool ya. Oke, jadi buat yang lain ditunggu buat dikirim hasil tugasnya karena ini akan saling berkesinambungan. Hari ini kita belajar gambar. Minggu depan di gambar yang sama yang hari ini kalian kerjakan kita tambahkan tipografi. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya mau nanya hari ini kita udah belajar apa aja ya? Saya ini kita belajar apa sih hari ini? Dari materi yang itu sih materi tentang banjir. Oke. Jadi hari ini kita membuat poster gambar vektor ya dari analisis berita yang udah kalian identifikasi. Oke, jadi intinya ketika kalian membuat poster itu wajib kalian identifikasi tujuannya buat apa dan isi konten itu perlu apa aja. Sebelum kita awali pembelajaran, kita berdoa dulu